Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita bisa untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita bisa untuk memperkuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengkaji ilmu agama. Dengan kita mengkaji ilmu agama bisa meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kajian ilmu agama adalah salah satu ibadah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bi syai'in afdalu minal fiqhi fid dini. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah disembah Allah dengan ibadah yang lebih afdal daripada belajar ilmu agama. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dengan ilmu seseorang baru bisa untuk mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu seseorang baru bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu orang baru bisa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan ilmu seseorang bisa mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dengan ilmu, karena dengan ilmu membuka mata hati kita sehingga bisa kita ketahui bagaimana ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita galang musannif hafizahullah wa mata'anallah bituli hayatihi, yaitu sampai pembahasan kita tentang al-ihsan, rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Sebelumnya kita mengkaji tentang makna daripada ihsan. Sedangkan ihsan itu adalah ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari kotoran hati. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kita beribadah, yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupamu, tidak memandang tubuhmu,
tapi yang Allah pandang adalah hati. Maknanya ketika orang ibadah, kalau orang tidak ibadah, mau dapat pahala dari mana? Mau dilihat hatinya, mau dapat pahala apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya ketika kita beribadah, yang Allah lihat adalah hati. Kalau seandainya hatinya itu bersih, niatnya baik, ikhlas, baru ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya kotor, niatnya tidak ikhlas, riya, sombong, ujub dan lain sebagainya, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya at-tasawuf itu dari kata sofi, sesuatu yang bersih. Jadi tasawuf adalah ilmu untuk kita mengetahui apa saja sifat-sifat yang tercela yang harus kita bersihkan hati kita, dan untuk kita mengetahui sifat-sifat yang terpuji untuk menghiasi hati kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan bahwa at-tasawuf huwal khuruju min kulli khuluqin daniyin wa dukhulu fi kulli khuluqin saniyin. Para ulama menjelaskan bahwa tasawuf itu adalah keluar dari semua akhlak yang rendah, keluar dari semua akhlak yang tercela, yang hina. Wadukhulu, dan masuk fi kulli khuluqin saniyin, masuk ke dalam semua akhlak yang mulia, masuk ke dalam semua akhlak yang baik. Ini makna daripada tasawuf. Jadi kita keluar dari sifat-sifat yang hina, akhlak-akhlak yang tercela, dan masuk mengamalkan akhlak-akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ketika memiliki akhlak yang mulia, yaitu ketika mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Orang walaupun merasa sifatnya baik, akhlaknya baik, tapi tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad, maka itu bukan akhlak yang mulia. Walaupun semua orang menganggap bahwa itu adalah akhlak yang baik, tapi kalau tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan akhlak yang baik. Jadi yang namanya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ketika kita mengikuti akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhlaknya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan ketika kita melihat orang-orang yang mulia, ketika kita melihat orang-orang yang soleh, bahkan ketika kita melihat para wali, itu semuanya mengambil akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita memuji siapapun yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik, maka sebenarnya kita memuji akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا تَحَلَّ الْعَبْدُ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا السُّنَنُ النَّبَوِيَّةِ, dan ketika seseorang mengamalkan akhlak-akhlak yang baik yang telah diriwayatkan di dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa takhalla an afdadiha minal akhlaqidz dzamimah, dan ketika seseorang membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela, summiya sufiyan, maka itu baru dinamakan orang yang sufi. Jadi orang yang sufi ketika menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, baru dinamakan dengan sufi. Fatasawuf huwa husnul khuluqi
Maka intinya tasawuf itu adalah akhlak yang baik. Tasawuf itu adalah akhlak yang baik. Faman zada 'alaika fil khuluqi faqad zada 'alaika fit tasawuf. Maka barang siapa yang bertambah akhlaknya, maknanya semakin baik akhlaknya, maka semakin bertambah tasawufnya. Orang yang semakin baik akhlaknya, tasawufnya semakin bertambah. Orang yang kurang akhlaknya, kurang tasawufnya, nggak punya akhlak, akhlaknya tercela, bukan dinamakan dengan orang yang sufi. Karena pada intinya tasawuf itu adalah akhlak yang baik. Wa fil hadis athgalu ma yudha'u fi mizanil abdi yaumal qiyamati husnul khuluqi. Dan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling beratnya yang diletakkan di dalam timbangan seorang hamba nanti di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Jadi ketika amalan-amalan kita ditimbang nanti di hari kiamat, amalan yang paling berat timbangannya itu adalah akhlak yang baik. Ya, bukan ibadah-ibadah yang lain, bukan amalan yang lain. Maknanya apa? Orang yang walaupun ibadahnya sedikit tapi akhlaknya baik, berat timbangannya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Barang siapa yang berat timbangannya berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, yang baik. Yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang baik. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Orang walaupun banyak ibadahnya tapi akhlaknya nggak baik, ringan timbangannya. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Nurun narun hamiyah, yaitu api yang panas. Naudzubillah min dzalik. Makanya perlu kita wajib untuk memperbaiki akhlak kita. Bahkan Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang bisa mencapai tingkatan surga yang paling tinggi karena akhlaknya baik walaupun ibadahnya sedikit. Seseorang bisa mencapai tingkatan surga paling tinggi dengan akhlaknya yang baik walaupun ibadahnya sedikit. Mengapa? Karena akhlak yang baik itu berat timbangannya. Sebaliknya, seseorang bisa mencapai tingkatan neraka yang paling rendah karena keburukan akhlaknya walaupun banyak ibadahnya. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, yaitu beliau adalah yang selalu berada di dalam rumahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ibunya Anas bin Malik membawa anaknya Anas lalu dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah anakku ini untuk menjadi pembantumu." Jadi ibunya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ambillah anakku ini untuk menjadi pembantumu." Ya, kira-kira mau nggak orang tua ingin menjadikan anaknya pembantu? Kalau sekarang kan nggak mau, ya. Tapi ini ibu yang cerdas, ibu yang pintar, ibu yang tahu bagaimana cara membahagiakan anaknya dunia dan akhirat. Walaupun kelihatannya pembantu, tapi pembantunya siapa dulu? Pembantunya Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, tujuannya apa? Agar dekat dengan Nabi Muhammad. Padahal umur anaknya waktu itu Anas umur 10 tahun, masih kecil, dijadikan untuk pembantu. Tapi pembantunya Nabi Muhammad agar dekat dengan Nabi Muhammad,
agar selalu berada di dalam rumahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Anas bin Malik berada di dalam rumahnya Nabi Muhammad, melayani Nabi Muhammad selama 10 tahun. Sampai Nabi Muhammad wafat dalam keadaan ridha kepada Anas bin Malik, ya, dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sangat dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaim al-ghaim. Di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin bisa mencapai dengan kebaikan akhlaknya, seorang mukmin yang akhlaknya baik bisa mencapai derajat orang-orang yang banyak puasanya, banyak tahajudnya. Walaupun nggak pernah puasa sunnah, walaupun nggak pernah tahajud, ya. Tapi karena akhlaknya baik, derajatnya bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang banyak puasa, banyak tahajud, ya. Mengapa? Karena tadi yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang baik, ya. Pernah diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang yang banyak dosanya, ada orang yang banyak dosanya. Suatu hari ketika melintasi padang pasir lalu kehausan. Orang ini kehausan, mencari air, lalu menemukan sumur. Ketika menemukan sumur, ya, di padang pasir nggak ada timba, turun ke sumur mengambil air, lalu minum. Ketika naik dari sumur melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan. Ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ini orang akhirnya kasihan kepada anjing tersebut, turun lagi ke sumur, mengambil air, diminumkan kepada seekor anjing, ya. Gara-gara itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya akhlaknya baik kepada seekor anjing, ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, apalagi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Ya, sebaliknya pun demikian. Pernah diriwayatkan ada seorang wanita yang selalu setiap hari puasa sunnah, setiap malam tahajud. Ini wanita setiap hari puasa sunnah, setiap malam tahajud. Ibadahnya luar biasa, nggak pernah tinggal, tapi akhlaknya nggak baik. Suka menyakiti hati orang lain, suka mengganggu tetangganya, ngomongin orang lain dan lain sebagainya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di zaman Nabi Muhammad. Ya, wahai Rasulullah, ini ada seorang wanita si fulanah, ibadahnya luar biasa, setiap hari puasa sunnah, setiap malam tahajud, tapi akhlaknya nggak baik. Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, orang seperti ini berada di dalam api neraka. Dijawab hanya dengan dua kata, hiya finnar, dia berada di dalam api neraka, padahal banyak ibadahnya. Makanya kita perlu untuk memperbaiki akhlak kita agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hasara al-Imamul Ghazali rahimahullahu al-akhlaqal mahmudata fi asyaratin wa hiya. Lalu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan, ya, inti daripada akhlak-akhlak yang terpuji di dalam 10 akhlak. Al-Imam Al-Ghazali mengumpulkan apa saja inti daripada akhlak-akhlak yang terpuji menjadi 10 akhlak. Orang yang mengamalkan 10 akhlak ini berarti telah memiliki akhlak yang mulia. Apa saja itu?
Insya Allah nanti kita akan kaji satu persatu, namun kita sebutkan sekarang satu-satu. Yang pertama adalah at-taubatu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khaufu, merasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga az-zuhdu, memiliki sifat zuhud, yaitu tidak cinta dunia tapi cinta akhirat, ya, az-zuhdu. Lalu yang keempat adalah as-sabru, yaitu memiliki sifat sabar. Yang kelima adalah asyukru, memiliki sifat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah al-ikhlas, selalu ibadahnya ikhlas, hanya niatnya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Yang ketujuh adalah at-tawakkul, selalu bertawakal kepada Allah, bersandar, berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah al-mahabbah, yaitu cinta tertingginya hanya untuk Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan adalah ar-ridha, selalu memiliki hati yang ridha, rela apa yang telah diberi oleh Allah, ridha, menerima apa semua yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang ke-10 adalah wa dzikrul mauti, selalu ingat mati. Orang kalau suka sering ingat mati, lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Orang yang suka ingat mati, enggak doyan dunia. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, boleh punya dunia, tapi nggak doyan dunia, doyannya akhirat. Dunianya digunakan untuk akhirat, dunianya digunakan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah satu persatu 10 akhlak yang mulia ini akan kita kaji satu persatu. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan akhlak-akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa anam alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul azjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sara'iri qad alima li safati rabbina وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا فخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا.
وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا قصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بالقبول إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.